Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Doafare Alfares Akbar dengan NIM 3922450031 dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas dari sistem digital. Saya berasal dari Universitas Pancasakti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin presentasi mengenai peran dan tantangan sharing data dalam transformasi digital di Indonesia. Dan ini merupakan salah satu tema dari tugas sistem digital pada semester 1 ini. Oke, masuk ke pendahuluan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, metode sharing data pun berkembang pesat. Dari penggunaan perangkat penyimpanan fisik seperti USB hingga platform berbasis cloud yang memungkinkan pengguna menyimpan dan membagikan data secara online. Perkembangan ini membawa dampak signifikan bagi berbagai sektor di Indonesia. Meskipun menawarkan banyak manfaat, implementasi sharing data juga dihadapkan pada tantangan seperti infrastruktur digital yang belum merata, isu keamanan, dan juga privasi data, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbandingan antara metode tradisional dan berbasis jaringan dalam sharing data, serta dampaknya terhadap kemajuan dan perkembangan Indonesia di era digital ini. Next, apa itu sharing file atau data? Sharing file atau data merujuk pada proses mentransfer, membagikan, dan mengakses informasi antara individu atau sistem melalui jaringan, baik lokal maupun internet. Proses ini memungkinkan terjadinya kolaborasi yang lebih baik, pertukaran informasi yang cepat, dan akses data yang efisien di berbagai bidang. Dengan adanya teknologi ini, berbagai jenis file mulai dari dokumen, gambar, video, hingga aplikasi dapat diakses dan digunakan secara bersamaan oleh banyak orang. Berbagai metode digunakan untuk sharing file, termasuk perangkat penyimpanan fisik seperti USB flash drive dan hard drive eksternal, serta melalui jaringan lokal yang memungkinkan pengguna berbagi file dalam satu lingkungan jaringan. Dan ini merupakan salah satu dari ilustrasi berbagi file atau sharing file atau data. Next, jenis-jenis sharing file. Terdapat berbagai platform dan media yang dapat digunakan untuk berbagi data yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, tren, kebutuhan proyek, dan jenis instansi. Metode tersebut antara lain penyimpanan fisik, layanan dengan jaringan lokal, email, platform cloud. Untuk lebih jelasnya, penyimpanan fisik itu terdiri dari flash drive atau flash disk, hard disk, SSD, dan juga hard disk eksternal. Lalu pada baru-baru ini juga terdapat sebuah perangkat terbaru dari SSD eksternal yang mirip seperti hard disk eksternal, cuma lebih compact bentuknya. Kemudian layanan dengan jaringan lokal itu dapat ditemui seperti FTP. Kemudian ada Samba server. Kemudian ada wireless transfer dan lainnya. Dan yang ketiga itu email. Kita semua udah cukup familiar dengan email, yang dimana di sana bisa berbagi data, mengirim pesan,
Dan juga email ini bukan cuma untuk media sebagai sharing data aja, tapi juga sebagai media promosi dan iklan lainnya. Yang keempat, itu platform cloud. Platform cloud ini saat ini tuh lebih dikenal dengan sebuah storage online yang dimana kita telah sering gunakan sebagai media sharing file atau data, video, image, music gitu. Itu Google Drive, yang dimana pasti semua pengguna Android sudah built-in aplikasi Google Drive yang bisa diakses di mana aja. Yang penting ada koneksi. Yang penting ada koneksi, yang penting ada kuota. Oke, next. Ini adalah merupakan salah satu dari sekian banyak jenis penyimpanan yang penyimpanan fisik. Oke. Ada memory card reader. Tadi itu yang sudah disebutkan juga ada USB flash drive, ada external optical drive dan lain-lain. Next, perbandingan antara sharing file tradisional dan sharing file berbasis jaringan. Perkembangan metode sharing file sangat krusial dan dapat berdampak besar pada kinerja dan pertumbuhan suatu lembaga, perusahaan, atau bahkan negara. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui perbandingan antara metode tradisional dan berbasis jaringan. Perbandingan pertama, aksesibilitas. Sudah tentu, penyimpanan lokal yang berbasis pada hardware itu harus selalu tertancap pada port USB atau juga pada port-port lain seperti USB pada USB slot seperti itu. Lalu pada sisi aksesibilitas ini juga yang menjadikan suatu kelemahan yang cukup besar pada sharing file secara tradisional. Kemudian sharing file berbasis jaringan seperti FTP, cloud, itu bisa diakses di mana aja. Yang penting ada jaringan, ada internet, ada kuota. Kemudian fleksibilitas kolaborasi. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan dan juga kekurangan tersendiri ketika sebuah lembaga atau perusahaan itu masih menggunakan sharing file tradisional menggunakan flash drive, hard disk gitu. Karena dengan menggunakan sistem penyimpanan yang tradisional ini, data yang akan kita gunakan secara bersama itu tidak bisa terupdate secara otomatis. Sehingga apabila ada sebuah error atau apabila ada sebuah data yang korup, dan juga apabila data tersebut ada yang terhapus, itu bisa lebih sulit untuk tracking, untuk restore, untuk match kembali di mana sisi error, di mana sisi kesalahannya gitu. Dan juga lebih sulit untuk mengintegrasikan pada sebuah sistem organisasi yang lebih besar juga seperti pada perusahaan itu susah. Apabila menggunakan sharing file berbasis jaringan, hal-hal ini itu bisa dikurangi, bahkan hampir dihilangkan gitu. Jadi semua kekurangan yang dimiliki oleh sharing file tradisional itu bisa lebih ditutupi, bisa lebih diakomodasi gitu. Dengan sharing file berbasis jaringan ini juga mengurangi, bahkan menghilangkan atau menutupi kekurangan sharing file tradisional seperti tadi itu data yang tidak matching, kemudian
real time data, kemudian ada apa sebutannya, dan juga bisa digunakan dengan oleh organisasi yang besar gitu, dan juga mengurangi ketidaksesuaian data gitu. Itulah enaknya menggunakan sharing file berbasis jaringan. Kemudian keamanan dan backup data. Pada sisi sharing file tradisional, salah satu keuntungannya itu adalah file data tersebut kita yang pegang, kita yang handle, dan juga kita juga yang melakukan maintenance terhadap perangkat tersebut gitu. Tapi sisi buruk dari sharing file tradisional itu adalah terkadang lebih sulit untuk melakukan backup data, karena backup datanya itu harus dilakukan secara berkala, seperti seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali gitu. Keamanan datanya pun bisa lebih rentan gitu dibandingkan yang cloud atau dengan yang lokal jaringan gitu, karena data tersebut bisa saja berpindah tangan tanpa diketahui, tanpa ada lognya, tanpa ada aktivitas yang tercatat gitu. Dan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri pada sebuah organisasi atau perusahaan yang masih menggunakan sharing file tradisional. Kemudian pada sharing file berbasis jaringan itu bisa lebih ditingkatkan lagi sisi keamanannya, dan juga lebih bisa melakukan backup data, bahkan lebih dari satu platform cloud secara bersamaan gitu. Integrasi antara cloud itu bisa, jadi data pun bisa lebih aman gitu. Walaupun kekurangannya memang data yang kita punya itu dimiliki atau disimpan pada server yang yang disediakan oleh penyedia ketiga seperti Google, OneDrive atau Microsoft gitu. Kemudian biaya dan efisiensi. Tentu dan sangat tentu sharing file secara tradisional itu akan lebih kelihatan benefitnya pada sisi biaya, karena memang kita menggunakan kita memiliki dari storage tersebut gitu. Tapi untuk efisiensi, dari sisi efisiensi sharing file tradisional itu sangat kurang, karena lain hal gitu. Efisiensi dari sharing file tradisional ini terbatas pada perangkat yang memang harus ada di lokasi, dan juga harus tertancap pada port USB atau port lainnya. Kemudian pada sharing file berbasis jaringan itu biasanya digunakan dan juga harus membayar, kecuali memang menggunakan sistem cloud yang gratis. Tapi pada skala perusahaan menggunakan menggunakan service yang gratis itu sangat tidak direkomendasikan. Pertama, ada limitasi terhadap storage, dan juga ada limitasi di sisi security-nya gitu. Pada sisi biaya, dengan sharing file berbasis jaringan itu memang harus melakukan sebuah pembayaran per bulan atau per tahun. Tapi dari sisi yang harus ada subscription-nya itu, memang sharing file berbasis jaringan ini lebih efisien, karena ya mengingat bisa diakses di mana aja. Dan ini merupakan salah satu dari ilustrasi sebuah storage cloud base yang bisa diakses di mana aja gitu.
Tema selanjutnya, dampak implementasi sharing data terpadu di Indonesia. Perkembangan teknologi sharing data di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor. Akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi mendukung efisiensi, kolaborasi, dan inovasi yang berdampak signifikan pada ekonomi, pendidikan, riset, pemerintah, dan juga kesehatan. Di sektor ekonomi, misalnya UMKM memanfaatkan platform cloud untuk melacak data pelanggan dan penjualan yang meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Di bidang pendidikan, sharing data memungkinkan akses materi pembelajaran di seluruh wilayah, mendukung inklusivitas dan kolaborasi riset antar universitas. Dalam riset dan inovasi, kolaborasi antar peneliti menjadi lebih cepat, memungkinkan pengembangan teknologi baru yang relevan untuk masalah lokal. Dalam pemerintahan, integrasi data antar departemen mempermudah penyusunan kebijakan yang responsif dan transparan. Kemudian, ini adalah salah satu dari ilustrasi data penjualan apotek yang perlu dimonitor secara rutin tapi online, dan juga memang bisa diakses di mana aja, yang menjadi salah satu bukti bahwa sharing data pada sistem lokal jaringan atau cloud itu memang sangat menguntungkan gitu, bahkan pada sisi UMKM. Next, tantangan negara Indonesia dalam mengembangkan sharing data. Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam mengembangkan sistem sharing data yang efektif dan aman. Ketersediaan jaringan internet yang belum merata, terutama di daerah terpencil, menjadi salah satu hambatan utama yang menghambat aksesibilitas data. Selain itu, tantangan dalam keamanan dan privasi data juga meningkat seiring dengan ancaman siber yang semakin canggih. Kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi menambah kesulitan, sementara regulasi yang perlu diperkuat dan juga kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor lain yang memperhambat pengembangan sistem ini. Mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem sharing data yang efisien dan aman, yang pada gilirannya dapat mendukung kemajuan Indonesia di era digital ini. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kesalahan kata.